Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila arwahil khulafa rasyidin rahimahullah radhiyallahu anhum. Assalamualaikum ya awliya illah alladhi hadara fi hadzal majlis. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya arwahul muqaddasah, ya nuqaba, ya nujaba, ya ruqaba, ya budala, ya autadul ardi autadul arba'ah, ya imaman, ya qutbu, ya qadu, ya umana. Aghithuna bi ghawsah wanzuruna bi rahmah wa hasilu muradana wa maqsudana wa qumu ala qada'i hawaijana indan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyil khidir alaihi salatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram Syekhuna wa mursyiduna Haji Kiai Haji Suhaimi Yusuf, mudah-mudahan beliau dipanjangkan Allah umur, diberi kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan segala ilmu yang beliau sampaikan kepada kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga Umi beserta keluarga besar dari keluarga Al-Hanif, mudah-mudahan semuanya diberi Allah kesehatan lahir dan batin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Yayasan Al-Hanif serta semua jajaran dari Pondok Pesantren Al-Hanif, baik sebagai ketua yayasannya maupun kepala sekolah dan dewan guru serta para asatiz, para ustadz, para kiai, para alim ulama serta bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah
yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu. Saya lunek mak di wau gelau, saya tuha mak di wau adok. Mudah-mudahan mak mengurangi rasa hormat tikam jamaah kerja pokoknya. Tapi pun malam ini kita ditakdirkan Allah hadir bersama dalam rangka zikir akbar, zikir bersama, serta memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad. Peringatan hari besar Islam itu sebenarnya sudah tidak asing bagi kita, karena sudah setiap tahun kita laksanakan. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita adalah mengambil hikmah dari peringatan ini. Jangan sampai kita seperti dalam sebuah cerita. Jadi ada seorang bapak, seorang suami pesan kepada istrinya, "Dek, hari ini mulai pagi ini abang mau ke sawah. Jadi abang nggak pulang tengah hari. Dinda ingat-ingat ya abang di sawah." Maksudnya ingat-ingat itu antarkan nasi ke sawah. Tapi antarkan nasi ke sawah disebut. Jangan lupa ya diingat-ingat abang di sawah. Ya, kata si istri. Si suami sawah sampai jam 11 belum juga datang. Jam 12 belum datang. Jam 1 belum datang. Maksudnya ingat-ingat itu antarkan nasi ke sawah. Tapi ditunggu sampai jam 1 belum juga datang. Akhirnya si suami rasa kesal, marah. Lalu pulanglah dia ke rumah. Diterjamnya pintu, marah sama istrinya. Sudah dari pagi tadi, kenapa enggak diingat abang ada di sawah? Kata istri, "Bang, jangan marah-marah dulu. Saya duduk-duduk di kursi malas ini justru ingat amal terus. Dari pagi sampai sekarang nggak pernah lupa ingat abang terus." Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Hanya ingat tetapi tidak paham apa maksud untuk ingat. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Demi sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, siapa orang yang ingin kembali kepada Allah. Wal yaumal akhir, yang ingin selamat di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi siapa orang yang ingin melaksanakan zikir yang banyak. 3. Pertama, bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Yang kedua, bagi orang yang ingin selamat di hari akhir. Dan yang ketiga, bagi orang yang ingin zikir banyak. Ketiga poin ini terhimpun dalam sebuah doa yang mungkin senantiasa atau sering kita lantunkan. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan
wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah. Jadi 9 poin. Ini yang akan kita contoh dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu sudah terdapat contoh tauladan yang baik bagi siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa orang yang ingin selamat di hari akhir, siapa orang yang ingin zikir banyak. Nah, 3 komponen ini terhimpun dalam sebuah lantunan doa tadi. Mari kita lihat satu persatu. Ada 9 poin yang perlu kita contoh dari Rasul. 4 diantaranya untuk bagian dalam, 5-nya bagian luar. Nah, jadi kita bagi 2 saja. 4 bagian dalam, 5 bagian luar. Kita mulai dari bagian dalam. Ya. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk mengikuti junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan, awal Muhammad. Akhiran, akhir Muhammad. Zahiran, zahir Muhammad. Batinan, batin Muhammad. 4 ini urusan ke dalam, urusan hakikat. Yang 5 qaulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa salihah. Ini bagian luar, bagian syariat. Jadi yang kita ikuti dari Rasul itu adalah luar dan dalam, zahir dan batin. Jadi nggak bisa kita ngikut zahirnya saja tanpa batinnya, tidak bisa juga kita ngikut batinnya saja tanpa zahirnya. Jadi dua-duanya harus kita ikuti. Rasulullah SAW 13 tahun beliau di Mekah, khusus menyampaikan pengenalan kepada Allah. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah untuk memperkenalkan tauhid. Inilah yang pokok, maka kita awali dari dalam tadi. Akhiran, zahiran, batinan. Awal Muhammad disebut dalam kajian Rabbani. Akhir Muhammad disebut Nurani. Zahir Muhammad disebut Jasmani. Batin Muhammad disebut Ruhani. Ini untuk mendapatkan ini mesti mengenal diri. Kenal diri akan kenallah kita kepada Allah. Tak kenal diri, tak kenal kita kepada Allah. Diri kita ini ada bagian luar, ada bagian dalam. Diri bagian luar namanya jasmani, diri bagian dalam namanya ruhani. Jasmani kita ini hanya merupakan pakaian duniawi, atau disebut dengan mazhar, bayangan. Jadi jasmani pakaian. Kalau dia pakaian, maka tentu ada yang makai. Yang makai adalah ruhani kita. Maka diri kita yang sebenarnya adalah ruhani kita. Ada pertanyaan, apa bisa kita mencontoh yang 4 ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kan kita disuruh Allah mencontoh beliau. Jadi contohnya bukan hanya yang terlihat mata, tetapi juga
mencontoh apa yang beliau tampilkan dalam kehidupan beliau. Banyak contoh. Pertama, ketika terjadi perang Badar, kaum muslimin ketika itu cuma 300 orang. Kaum kafir Quraisy 1000 lebih. Ini kalau jumlah tidak seimbang. 300 melawan 1000. Dalam peperangan yang berkecamuk, zaman dulu perangnya itu tidak seperti sekarang. Orangnya perang tapi gedung-gedung dihancurin, bom-bom melayang. Kalau zaman Rasul dulu pedang, orangnya yang dibunuh. Itu yang ikut perang saja yang dibunuh. Anak-anak kecil nggak boleh, orang tua nggak boleh, perempuan harus dilindungi. Jadi nggak semua, hanya yang ikut perang saja yang dibunuh. Dalam perang yang berkecamuk, Rasul SAW mengambil segenggam pasir, lalu dilemparkannya ke arah musuh. Begitu dilemparkan, setiap butir pasir masuk ke dalam mata musuh, sehingga musuh pada kelilipan. Ketika kelilipan, pandangan matanya sudah tak jelas lagi. Maka kaum muslimin enak nyincang-nyincangnya. Alhamdulillah menang kaum muslimin pada saat itu. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam melemparkan pasir, turun ayat, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar saat kau melempar tadi, tapi Allah yang melempar. Nah, di sini kita melihat di mana posisi Muhammad ketika itu. Satu contoh. Contoh yang kedua, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Sering orang memahami puasa untuk aku yang membalasnya. Kita berpikir kalau puasa untuk aku yang membalasnya, kata Allah, lalu yang membalas sholat, sedekah itu siapa? Maka saya katakan, memahami hadis kursi ini, as-saumu li, puasa menuju aku, wa ana ajzibi, kalau kau sudah sampai sama aku jadi balasannya. Bukan pahala, bukan surga lagi. Ambil sebuah kisah. Zaman dahulu kala ada seorang raja yang sangat pemurah. Lalu dia ini mengumumkan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, mulai hari ini aku persilahkan kalian datang ke sana. Mintalah apa yang kalian butuhkan. Semua permintaan rakyat akan saya kabulkan. Berduyun-duyun rakyat datang ke istana. Berbagai macam permintaan. Ada yang minta perhiasan, dikasih sama raja. Ada yang minta rumah, dikasih. Ada yang minta jabatan, dikasih. Pokoknya semua permintaan rakyat dikabulkan. Dan raja pun sudah menyatakan apapun yang diminta oleh rakyat akan dikasih, akan dikabulkan. Sehingga para rakyat sudah pada datang dan sudah kebalikan semua, macam-macam permintaannya. Ada yang minta duit, ada yang minta jabatan, ada yang minta rumah. Ketinggalan satu, nenek-nenek. Nenek-nenek ini sudah janda. Dia nggak punya suami lagi. Dia datang menghadap kepada raja. Tuan raja, apa betul setiap permintaan rakyat akan Tuan kabulkan? Betul. Kau sudah lihat sendiri, apapun permintaan rakyat aku kabulkan. Sekarang minta apa yang kau maukan.
Mau duit, saya kasih duit. Mau rumah, saya kasih rumah. Kata si nenek, Tuan Raja, saya enggak butuh duit. Saya enggak butuh rumah. Saya enggak butuh jabatan. Yang saya butuhkan suami. Karena saya sudah janda. Karena itu saya minta Tuan Raja nikahi saya. Lain lagi permintaan si nenek. Yang lain minta duit, minta rumah, minta jabatan. Si nenek minta rajanya. Saya nggak butuh duit, enggak. Saya nggak butuh rumah, enggak. Yang ku butuh pendamping hidup. Karena itu saya minta raja nikahi saya. Karena itu permintaan nenek, yang raja sudah berjanji apapun permintaan rakyat dikabulkan. Si raja nikahlah sama si nenek. Setelah nikah, apa yang didapati nenek? Istana megah milik si nenek. Perhiasan almari-almari di istana sudah jadi milik si nenek. Jadi apa yang dimiliki raja jadi milik si nenek. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Aku enggak nuju-nuju lain, ya Allah. Aku zikir, aku ibadah, tidak menuju yang lain. Yang kutuju hanya Engkau. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Al-Mukarram wal Muhtaram Mursiduna Kiai Haji Suhaimi Yusuf membimbing kita semua. Bersyukurlah kepada Allah, enggak banyak hamba Allah yang ditugaskan untuk tugas yang mulia ini. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi berkata, wajib bagi seorang hamba yang ingin wusul kepada Allah mencari seorang guru mursyid yang dapat membimbing ruhaniyahnya kembali kepada Allah. Kalau kau sudah menemukannya, jangan tinggalkan dia sebelum ruhmu dibawanya menghadap kepada Allah. Itu yang kita tuju. Bukan urusan sorga, bukan urusan pahala, bukan. Ilahi anta maksudi. Dan ini harus clear sebelum ajal tiba. Allah ingatkan, ada warning dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Kembali dulu kita kepada Allah, baru mati, baru ajal tiba. Jadi kembali ke Allah jangan dipahami mati. Mati tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai mati tidak kembali kepada Allah, alamat sampai akhirat gak bakal balik. Tak kenal Allah di dunia, jangan harap kenal Allah di akhirat. Maka bimbingan seorang guru mursyid luar biasa. Bersyukur kita kepada Allah. Orang tua kita belum tentu bisa membimbing kita usul ke Allah. Ayah ibu kita banyak yang hanya melahirkan kita, tapi membawa usul kepada Allah hanya guru mursyid.
Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang sempurna kepada kita. Insya Allah kita selamat dunia akhirat, usul kepada Allah. Amin. Allahumma. Itu yang pertama. Nah, untuk ini perlu kaji diri. Yang itu yang disampaikan oleh Mursyid. Kaji diri. Maka tarekat itu ada dua pengertiannya. Ada tarekat dalam amaliyah, ada tarekat dalam kajian. Tarekat dalam amaliyah berzikir. Ada tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, ada tarekat Satariyah, tarekat Saman, Saziliyah, dan lain sebagainya. Itu tarekat dalam amalan. Tapi ada tarekat dalam kajian. Ya kan? Adapun kita mengaji tarekat, makna tarekat jalan kepada Allah. Mana yang menjadi jalan kepada Allah? Yaitu dua perkara. Pertama, tubuh yang zahir, artinya tubuh yang kasar. Yang kedua, tubuh yang batin, artinya tubuh yang halus. Nah, mulai kita mengkaji keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Keasalan tubuh yang kasar mulai air, api, angin, tanah. Air menjadi tulang bagi kita menegakkan alam batang tubuh. Api menjadi darah bagi kita menerangi alam batang tubuh. Angin menjadi urat bagi kita menggerakkan alam batang tubuh. Tanah menjadi kulit dan daging bagi kita untuk mengokohkan alam batang tubuh. Perlu kita kaji sehingga tahu betul kita ternyata kita ini lemah. Yang kuatnya Allah. Kita ini bodoh, yang pintar hanya Allah. Di tingkat ini saja kadang-kadang kita keliru paham. Ya. Menurut kita melihat pakai mata. Apa mata itu melihat? Tidak. Buktinya mayat masih ada mata, tapi mayat mata sudah tak melihat lagi. Itu menunjukkan sebenarnya bukan mata yang melihat. Apa telinga itu mendengar? Tidak. Buktinya mayat masih ada telinga, tapi telinga mayat sudah tak mendengar lagi. Itu menunjukkan sebenarnya yang mendengar bukan telinga. Kita ini hidup karena ada ruh. Bapak-bapak ada ruh apa tidak? Ada, betul ada. Dari mana dapat? Pernah bikin? Pernah beli? Pernah tanam? Ketika aku telah menyempurnakan ciptaanku, kata Allah, fanafakhtu fihi min ruhi. Ketika aku telah sempurnakan ciptaanku, aku tiupkan ruhku. Bukan ruhmu. Ruhku. Jangan ngaku-ngaku punya ruh. Itu milik Allah. Buang keakuanmu. Man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nazaruhu batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah pada sesuatu yang dia pandang itu pandangan sia-sia belaka. Sejelas ini adanya Allah tak terlihat oleh kita. Bukan Allahnya yang gak ada, kitanya yang buta.
Itu di luar banyak rumput, tapi kena gelap nggak kelihatan. Bukan rumputnya yang nggak ada, tetapi ditutupi sama gelap. Bukan Allahnya yang nggak ada, tapi kitanya yang nggak kenal. Bersyukur ditemukan dengan seorang guru mursyid. Bukan hanya mengenal di dunia, tapi membawa usul kepada Allah sampai ke akhirat. Ini kesyukuran yang harus betul-betul kita syukuri, Bapak Ibu. Banyak manusia di dunia tidak semuanya beriman. Banyak yang beriman tidak semuanya yang takwa. Banyak yang takwa belum tentu ikhlas. Belajar tasawuf untuk mencapai ikhlas. Apa itu ikhlas? Kembali kepada Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat apa namanya? Surat Ikhlas, Al-Ikhlas. Ada kata-kata ikhlas di situ? Enggak ada. Itu menunjukkan yang ikhlas, yang tauhid. Tidak mungkin ikhlas tanpa tauhid. Nah, ini yang harus kita pelajari betul-betul dan kita pakai. Apa yang sudah diajarkan oleh mursyid itu harus dipegang teguh. Insya Allah menyelamatkan kita. Itu jadi pakaian. Belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Ini pakaian hidup, dipakai selama hidup. Ini ada dalam 2 kalimat syahadat. Makanya sering saya sampaikan sama jamaah di Arafah, 2 kalimat syahadat itu harus kita pahami dalam 5 tahapan. Pertama, kita perlu paham cara mengucapkan, ilmunya ilmu syariat, fikih. Yang kedua, kita pelajari cara mengamalkan, ilmunya ilmu tarekat, belajar tarekat kita. Yang ketiga, kita perlu paham isi, memahami isi 2 kalimat syahadat, ilmunya ilmu tauhid, belajar tauhid kita. Yang keempat, memahami posisi. Asyhadu alla ilaha illallah, syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul. Kapan dalam posisi syahadat tauhid, kapan posisi syahadat Rasul. Tak paham posisi, tak bisa dipakai. Makanya yang kelima, memahami cara memakai 2 kalimat syahadat, ilmunya ilmu ma'rifat. Nah, memahami posisi ini baru bisa kita pakai, dan itu dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. La ilaha illallah hisni, man qala la ilaha illallah dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Yang menyampaikan kalimat ini adalah Nabi SAW. Tapi ku-nya itu Allah. Kalau begitu, di mana posisi Muhammad ketika itu? Ini memahami posisi. Itu dicontohkan Rasul. Dan itu diikuti para aulia Allah. Ketika Sultan Aulia menghidupkan orang mati, beliau menemui ada 2 orang yang sedang bertengkar, orang Kristen dengan orang Muslim.
Kata Sultan Aulia, kenapa kalian bertengkar? Kata si Muslim, Tuan Syekh, kata orang Kristen ini, Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad, karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Kata Sultan Aulia, kalau hanya sekedar menghidupkan orang mati, nggak usah Nabi Muhammad. Saya bukan Nabi, tapi saya umat Muhammad. Tapi kalau hanya menghidupkan orang mati, nah ayo kita cari kuburan. Cari kuburan yang sudah 300 tahun terkubur. Sampai dikubur, apa kata Sultan Aulia? Qum biizni, bangun dengan izinku. Yang ngomong Syekh Abdul Qadir, tapi kunya bukan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir nggak bisa menghidupkan orang mati, enggak. Yang bisa menghidupkan orang mati cuman Allah. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Nggak bisa. Tapi kenyataannya ketika Sultan Aulia mengatakan Qum biizni, nyatanya keluar mayat dari kubur. Rupanya si mayat dulu waktu masih hidup jadi artis rupanya. Nyanyi dia. Nah, yang ingin kita garis bawahi adalah Qum biizni. Beliau tidak mengatakan Qum biiznillah, enggak. Bangun dengan izin Allah, enggak. Bangun dengan izinku. Kunya siapa itu? Itu boleh contoh dari Rasul. Kenapa kita nggak bisa contoh itu? Gitu. Ini diantaranya yang perlu kita contoh, tapi ini jarang dikaji. Kenapa? Nggak masuk kalau tidak dalam tasawuf. Di syariat tidak masuk. Maka wajib belajar tasawuf. Wajib belajar tarekat. Karena dalam ilmu Islam itu kita mengenal ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kenapa 4? Ada orang latah. Islam itu jangan dikotak-katik, jangan diblok-blok begitu. Pokoknya Islam ya Islam. Jangan ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Yang mau begitu silahkan. Tapi kenapa 4 ini? Maaf Ibu. 4 macam ini turunan daripada Islam, iman, dan ihsan. Islam, al-Islam diturunkan dalam bidang ilmu menjadi ilmu syariat. Al-iman diturunkan dalam bidang ilmu menjadi ilmu hakikat. Al-ihsan diturunkan dalam bidang ilmu, dia menjadi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dibagi 2. Tasawuf amali namanya tarekat, tasawuf nazari namanya ma'rifat, ilmu ma'rifat. Maka ilmu menjadi 4, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kenapa 4? Karena diri kita ini 4 lapis. Diri kita ini 4 lapis. Pertama disebut dengan a'yan kharajiyah, tubuh yang kasar namanya. Yang kedua disebut a'yan sabitah, nyawa namanya, ruh namanya. Yang ketiga wujud yang am, hati namanya. Yang keempat wujud muhad, rahasia namanya. Jadi diri kita 4 lapis, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tubuh dibina dengan ilmu syariat, hati dibina dengan ilmu tarekat, nyawa dibina dengan ilmu hakikat, rahasia dibina dengan ilmu ma'rifat. Sempurna pembinaan diri yang 4 lapis disebutlah insan kamil. Manusia sempurna kembalinya kepada Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Maka sering saya katakan kembali ke Allah bukan mati. Tubuh kembali ke Allah, apa artinya tubuh kembali ke Allah? Aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul.
Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Hal yang halal ambil, yang haram buang. Kalau itu sudah kita lakukan, ini namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Hati kembali ke Allah, terpaut hati hanya kepada Allah. Nak nyangkut hati ini kepada apa dan siapa, kecuali hanya ke Allah saja. Kalau hati sudah tersangkut hanya kepada Allah, barulah disebut hati kembali ke Allah. Nggak nyangkut ke harta, nggak nyangkut ke jabatan, nggak nyangkut ke duit, nggak nyangkut ke makhluk, dan tak nyangkut kepada apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah. Nyawa kembali ke Allah yang ditandai dengan nafas. Apa kerjanya nafas? Turun naik bukan sekedar turun naik. Kemana hakikatnya? Naiknya kemana? Tarakinya kemana? Tanazulnya kemana? Ini perlu kita kaji, kita pelajari dari guru mursyid. Alhamdulillah, di depan kita ada guru mursyid. Bersyukur kita kepada Allah. Nggak gampang Pak menemukan, ya. Dikatakan jauh sangat jauh, dikatakan dekat sangat dekat, dikatakan mahal sangat mahal, dikatakan murah sangat murah. Kenapa? Dikatakan jauh sangat jauh. Banyak orang umur sudah 90 tahun nggak ketemu mursyid Pak, nggak ketemu zikir. Tapi ada orang baru belasan tahun sudah ketemu guru mursyid, sudah ngamalkan zikir. Dekat. Katakan mahal, sangat mahal. Banyak orang punya duit miliaran, enggak ketemu mursyid, enggak ketemu zikir. Tapi ada yang enggak punya duit, tapi dibimbing oleh guru mursyid. Sekali lagi perlu kita syukuri. Itu yang pertama, bagian pertama. Yang kedua, qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan solehah. 5 macam. Ini urusan syariat. Dalam urusan syariat ini kita belajar, amalkan dengan baik. Kenapa? Karena yang kita pakai syariat Muhammad. Kalau kita tidak mengamalkan, berarti tidak mengikuti syariat Muhammad. Kalau tidak mengikuti syariat Muhammad, ia bukan umat Muhammad. Hamba Allah cuman bukan umat Muhammad. Ke dalam diri yang dikaji, keluar amalan yang dikaji. Tentang amalan ini ada sebuah cerita Bapak Ibu, ya. Ada seorang bapak punya anak 3 orang. Yang tua namanya Harben. Yang nomor 2 namanya Anis, tapi dia perempuan. Yang nomor 3 namanya Amsal. Si bapak, karena dia orang Lampung, sayang betul sama yang tua ini. Apapun permintaan yang tua ini dikasih sama si bapak ini. Disekolahkan, biaya mahal-mahal nggak peduli, yang penting dia sekolah. Apapun diminta, mau minta mobil dibelikan mobil. Pokoknya segala permintaan si Harben ini dikasih sama si bapak. Sayang betul dia. Begitu juga si Anis, karena dia satu-satunya anak perempuan. Si bapak sayang benar sama anaknya yang perempuan nomor 2 ini si Anis. Apapun yang dimintanya dikasih, minta kalung dikasih, minta sekolah tinggi-tinggi dibiayai. Tapi si Amsal ini anak bungsu, kurang perhatian si bapak. Kenapa? Pertama dia anak bungsu. Yang kedua, dia ini tidak setampan yang pertama.
Kalau yang nomor 1, yang nomor 1 itu si Harben tampan, Pak. Kalau si Amsal ini kurang tampan. Sehingga apapun permintaan si Amsal ini jarang dikasih sama si bapak ini. Sekolah juga nggak diurusin. Tapi kena nggak diurusin sama si bapak, si Amsal ini, nah dia sabar aja. Bagaimanapun dia adalah ayah saya, katanya. Pada suatu ketika si bapak kena kasus, ya, ditangkap polisi, masuk penjara. Harben cuman hanya sampai ke depan pintu saja. Tidak sanggup menemani bapak untuk menghadap hakim, nggak sanggup. Untuk menghadapi polisi nggak sanggup. Dia cuma hanya ngantarkan bapaknya sampai ke pintu. Sampai di pintu pulang. Si Anis begitu juga karena dia perempuan, dia nggak punya daya. Nggak bisa pula dia untuk mengantarkan sampai ke depan. Dia cuma hanya mengantarkan di depan pintu saja. Tapi si Amsal, walaupun dia kurang perhatian dari ayahnya, tapi bagaimanapun dia adalah ayah saya, kata si Amsal. Telusuri betul, ya. Pak Hakim dihadapinya, polisi dihadapinya. Pokoknya ini ayah saya, minta dibebaskan. Perjuangan Amsal luar biasa. Tidak hanya mengantarkan sampai ke pintu gerbang, tetapi sampai menghadap kepada hakim. Bapak diam saja. Nanti saya sebagai seorang anak ingin berbakti kepada ayah, saya akan hadapi. Akhirnya karena Amsal terbebaslah si bapak ini dari penjara. Walaupun kurang perhatian. Inilah kita. Harben harta benda. Banyak orang silau melihat harta, Pak. Tapi kalau sudah mati menghadapi mungkar nakir, apa harta bisa nolong? Si Anis anak istri, cuman hanya sampai ke pintu kubur, Pak. Selesai pulang. Amsal amal soleh, nah itulah yang akan membantu sampai menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka perlu kita melaksanakan amal soleh, qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan solehah. Mudah-mudahan kita diberi Allah petunjuk. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena nanti ada sisi tanya jawab. Untuk materi saya cukupkan demikian, dan mohon maaf kepada Muhsin, ya, hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.